mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas kita, khususnya di perkuliahan Psikologi Pendidikan Islam untuk semester 3, ya, insya Allah. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, insya Allah. Baik, pada pertemuan yang telah lalu, kita ada UTS ya, UTS, dan sedikit evaluasi dari pelaksanaan UTS kemarin, setelah kita mengoreksi ya dari beberapa hasil jawaban dari antum sekalian. Itu kemarin masih ada yang nulis itu apa ya, masih sedikit ya, artinya hanya 1,5 baris, ada 2 baris terkait dengan jawabannya ya, padahal yang kita minta itu kan penjelasan ya. Maka mungkin ke depan ketika soalnya itu jelaskan, maka di situ itu kan untuk mengukur pemahaman ya, pemahaman dari antum sekalian materi kuliah yang telah kita sampaikan. Nah, itu kemudian dijelaskan kembali sesuai dengan apa yang antum pahami. Kemudian namanya penjelasan tentunya ya itu uraian yang mencukupi untuk bisa dilihat sejauh mana pemahaman antum sekalian. Walaupun banyak juga yang sudah sesuai, artinya jawabannya dengan detail ataupun rinci gitu ya. Nah, harapannya kita memang ke depan itu ketika ada soal jelaskan itu antum bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran dan yang menjadi pemahaman antum sekalian di dalam bentuk tulisan. Ya. Atau mungkin terkadang ada memang yang bisa memahami tapi untuk menuliskannya itu kesulitan. Ya. Di pikiran ada, di pengetahuan pemahaman itu bisa ada ya, memahami, tapi untuk menuliskan merangkai dalam bentuk kata-kata itu terkadang ada kesusahan ya. Mungkin saya khusnudzonnya seperti itu gitu ya. Sehingga perlu kiranya untuk memang latihan menulis ya, menulis mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dalam bentuk tulisan. Itu sedikit kan ya, sedikit mengevaluasi dari pelaksanaan apa namanya UTS kemarin, melihat jawaban-jawaban dari antum sekalian ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama terkait dengan aktivitas belajar dan juga faktor yang mempengaruhi belajar itu apa saja. Tentunya nanti secara teori ya, kemudian kita sesuaikan dengan praktek di lapangan seperti apa, dan nanti dengan diskusi dan seterusnya. Maka sebelumnya kita presensi dulu sesuai dengan daftar di Siakat. Di sini yang di Zoom ada 22 ya, 23 sama anak. Tapi ada yang belum masuk ini. Nah, kita panggil satu-satu. Mbak Lestari Pujiastuti. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Kokti Aulia. Hadirah Ustadz.
Nah, Mbak Nabila. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Mas Gifar. Hadir Ustaz. Nah, Mbak Berlian. Hadiroh. Nah, Hadirah Mbak Ustaz. Karisatun. Ya, Hadirah nah. Ustaz. Innalil muttaqina Mbak Atika. inda rabbihim. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Eka Lutfiah. Hadirah Ustaz. Mbak Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Nur Ain. Hadirah Ustaz. Mbak Askia. Mbak Askia. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Ahya. Hadirah Ustaz. Mas Sapri M. Zeno. Hadir Ustaz. Mas Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Nah, Mbak Sofi. Hadirah Ustaz. Nah, ini Mbak Fadia ini yang keluar ya. 24. Mbak Mas Nasma Fauzan. Hadir Ustaz. Nah, Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Nah, Mbak Najwa. Mbak Najwa. Belum ya. Nah, berarti mungkin ini nanti yang lain dah masuk semua. Mbak Nurul Falah. Hadirah Ustaz. Mas Didik Supatmadi. Mas Didik Izin Ustaz. izin. Oh ya, nah. Mas Imron. Hadir Ustaz. Hadir. Oh ya. Oh ya, nah. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Nah, Mbak Zahrah. Hadirah. Ya, nah, ini yang izin Mas Didik, yang belum absen Mbak Najwa. Ya. Baik, nanti kita cek lagi di akhir ini Mbak Najwa apakah hadir atau enggak nanti. Nah, kita masuk di materi ya, insya Allah kita mencoba untuk melihat secara teori bagaimana aktivitas belajar yang mana sehari-hari telah kita laksanakan bersama-sama ya. Apalagi antum sekalian sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, tentunya setiap hari melaksanakan aktivitas belajar. Jadi semua aktivitas belajar ini tentunya melibatkan aktivitas mental dan juga psikologis. Dan ini lebih mendominasi keberhasilan seseorang itu dalam belajar, ya, kondisi kesiapan mental dan juga psikologis. Tentunya juga didukung dengan persiapan fisik, ya, persiapan fisik, ya, alat, media, dan seterusnya. Nah, maka dalam interaksi ataupun aktivitas belajar ini yang diharapkan itu menghasilkan perubahan. Jadi yang namanya belajar, aktivitas belajar itu ya harus menghasilkan perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum paham berubah menjadi paham, dari yang secara aplikasi mungkin ya adab akhlaknya kurang bagus, setelah belajar memahami, kemudian akhlaknya bagus, adabnya bagus, dan seterusnya. Jadi kalau seseorang itu belajar kemudian tidak ada perubahan,
ya berarti belajarnya belum berhasil. Itu perlu digarisbawahi ya, namanya aktivitas belajar itu adanya perubahan. Baik itu tadi kita sampaikan ya, pola pikirnya, perubahan pemahamannya terhadap sesuatu, termasuk kemudian perubahan perilaku, tingkah laku, dan seterusnya. Dari sebelum belajar ada perubahan ketika sudah belajar. Nah, ini konsep dasar secara umum. Ini sekali lagi, kalau yang namanya belajar kok tidak ada perubahan, berarti belajarnya belum berhasil. Baik, kemudian di dalam kegiatan belajar ini beberapa aktivitas yang terlibat ya. Secara umum yang pertama yaitu kegiatan visual ya. Visual atau penglihatan. Ketika kita mengajar di kelas ya, berada di ruang kelas itu pasti kemudian melibatkan kegiatan visual ataupun penglihatan. Sehingga sebagai seorang pengajar kita perlu melihat bagaimana kemampuan visual anak ya. Misalnya ada anak yang penglihatannya itu terganggu atau yang memiliki sakit ya, mata mungkin atau yang membutuhkan kacamata ada min plus dan seterusnya itu, maka ketika didapati seperti itu ini perlu menjadi perhatian dari guru ya. Ketika mengalami hambatan dalam visual penglihatan, melihat dari jarak jauh itu tulisannya tidak kelihatan ya, maka ini bisa mengganggu belajarnya. Ya tentunya seorang guru harus bijak ya, jangan kemudian ditaruh di belakang. Maka yang seharusnya dia bisa menjadi tidak bisa gara-gara kemampuan visualnya, penglihatannya itu terganggu. Begitu pula dalam kegiatan mengajar tentunya juga membutuhkan visual-visual yang itu memudahkan siswa melihat, memahami materi yang diajarkan melalui visual. Kemudian yang kedua kegiatan lisan jelas ya, namanya belajar mengajar pasti menggunakan ataupun ada aktivitas lisan, aktivitas berbicara. Nah, kemudian aktivitas mendengarkan, ya, mendengarkan itu juga jelas, namanya belajar mengajar pasti ada aktivitas mendengarkan. Maka sama dengan visual tadi, ketika ada gangguan pendengaran, itu harus menjadi perhatian khusus bagi seorang pendidik. Supaya gangguan pendengaran itu tidak mengganggu hasil belajarnya. Kemudian di dalam kegiatan belajar pasti memerlukan aktivitas menulis ya. Baik itu menulis secara langsung dengan kertas, dengan ballpoint, pensil, dan seterusnya, ataupun ya dengan alat seperti komputer, laptop, dan seterusnya. Sehingga kemampuan dasar menulis ini perlu diperhatikan juga, termasuk kecepatan menulis. Apalagi untuk teman-teman sekalian yang mengajar di SD, kelas 1, kelas 2, ini penting sekali untuk diperhatikan bagaimana kemampuan menulis anak ini. Dan ini merupakan bagian dari kemampuan dasar sekolah ya. Kemampuan dasar sekolah ini ya memiliki kemampuan untuk menulis. Dan
kemampuan anak tentunya berbeda-beda. Ada yang bisa menulis dengan rapi, kemudian cepat. Ada juga anak yang menulisnya itu belum rapi dan masih lambat. Ada juga yang rapi tapi lambat. Ya macam-macam. Maka eh, ketika seorang pengajar ini menyampaikan materi, ya melihat bagaimana kemampuan menulis anak. Begitu juga dalam pemberian tugas kepada anak, terutama yang tadi ya, yang masih tahapannya masih keterampilan dasar menulis kelas 1, kelas 2. Kemudian di dalam kegiatan belajar tentunya juga membutuhkan aktivitas motorik atau gerak ya. Apalagi kemudian yang materi-materi yang membutuhkan praktek seperti praktek wudhu, praktek sholat dan seterusnya. Itu tentunya menggunakan aktivitas gerak ataupun motorik. Itu pula dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk mendukung keberhasilan dalam belajar, ya. Demonstrasi, praktek langsung, kemudian ya banyak hal ya. Dalam aktivitas belajar ini yang membutuhkan gerak. Sehingga kemudian bagaimana kesehatan fisik, ya, aktivitas panca indera ini dan diperhatikan. Kalau ada gangguan yang segera diperiksakan, segera ditangani dan seterusnya. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar juga melibatkan aktivitas mental ya. Justru mental ini yang sebenarnya utama ya untuk anak dapat belajar secara maksimal. Ini ya disiapkan secara mental, baik itu kesiapan belajarnya, motivasi belajarnya, kondisi suasana batinnya dan seterusnya ya. Begitu pula dengan kondisi emosional ya. Apakah anak dalam keadaan senang atau baru keadaan susah atau kecewa atau apa ya, itu bagian dari emosional. Ini juga perlu diperhatikan ya, ketika ada anak sedang marah kok diberikan pembelajaran ya tentunya nggak masuk. Harus dinetralisir dulu ya. Misal dia marah sama temannya yang masih meluapkan marahnya, kemudian bel masuk kelas langsung diberikan pengajaran, sedangkan ada 1-2 anak yang mungkin masih marah dan seterusnya. Ya. Itu ya tentunya tidak akan maksimal masuk ke anak tersebut, kegiatan pembelajarannya, hasilnya, dan seterusnya. Sehingga perlu seorang guru itu melihat bagaimana kondisi emosional siswa. Dan paling bagus disiapkan dalam kondisi tenang, ya, kemudian anak dalam kondisi tidak mendapatkan tekanan secara mental, dan juga syukur bisa dibawa ke dalam suasana yang menyenangkan. Jadi kegiatan yang menyenangkan, terutama untuk anak-anak SD ini ya. Bukan hanya SD, tapi juga SMP. Kegiatan yang menyenangkan ini kemudian memudahkan guru dalam memberikan ataupun memahamkan materi-materi pembelajarannya. Kalau anak sudah senang dengan pelajaran, sudah senang dengan materi, maka dia akan termotivasi untuk terus belajar. Bahkan belajarnya menjadi mudah. Pelajaran yang sulit pun kalau dia melakukannya dengan senang, nanti akan terasa ringan, terasa mudah. Berbeda dengan kalau kondisi ataupun suasananya dia dalam kondisi tidak menyenangkan, ya. Siswa juga tidak senang gitu ya. Sudah tidak senang dulu dengan materi, tidak senang dulu dengan pelajaran, ditambah lagi tidak senang dengan gurunya misalnya. Nah, ini kan
bertumpuk-tumpuk ya, ya tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Sehingga kewajiban seorang pendidik untuk memperhatikan bagaimana kondisi emosional siswa, baik individu maupun secara kolektif dalam satu kelas. Ada anak yang dari rumah mungkin secara kondisi emosionalnya dia dalam kondisi kurang stabil ya, perlu didekati ya, diajak bicara, stabilkan dulu kondisi emosinya ya. Mungkin datang dari ke sekolah dia dalam keadaan sedih, datang ke sekolah dengan keadaan marah misalnya karena kondisi dari rumah. Ini sebagai seorang pendidik harus kemudian bisa memperhatikan hal tersebut sehingga kondisi emosionalnya itu tidak mengganggu hasil belajarnya nanti. Ini PR seorang pendidik memang harus sampai ke sana. Karena pertanggungjawaban kita sebagai seorang pendidik itu kepada masing-masing orang tua, per individu. Jadi tanggung jawab kita itu per individu ke siswa, ke orang tua. Kita ngajar 40 orang, kita berarti bertanggung jawab terhadap 40 siswa kepada 40 orang tuanya. Termasuk dalam kegiatan pelaporan hasil belajar juga per individu. Laporan kegiatan hasil belajar kepada orang tua. Itu dari aktivitas belajar ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa anak ataupun siswa itu bukan hanya sebagai objek untuk perubahan, tapi juga sebagai subjek. Subjek itu pelaku ya, adapun objek itu yang dikenai ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini anak ataupun siswa ini dia sebagai subjek dan juga sebagai objek. Sehingga perlunya siswa aktif ya, dalam kegiatan pembelajaran. Dan guru ya tentunya sebagai fasilitator. Salah satu fungsi dan tugas guru itu sebagai fasilitator, ya, fasilitasi anak untuk belajar. Selain sebagai motivator, ya, namanya guru itu kan ya pendidik, ya pembimbing, ya, membina, mengarahkan tugas guru, ya, memotivasi, mengevaluasi dan seterusnya. Ya. Bukan hanya sekedar kemudian menyampaikan materi terus sudah. Ya. Tapi juga bagaimana menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Ini penting. Justru itu nanti yang menjadi keberhasilan dalam kegiatan belajar. Kalau hanya sekedar transfer pengetahuan, transfer ilmu, kemudian tidak dikuatkan lagi dengan penanaman nilai-nilai, maka ya hasilnya kurang maksimal. Guru mengajar, siswa belajar ya sesuai dengan porsi masing-masing. Adapun di dalam kegiatan belajar mengajar ini ranah yang perlu diperhatikan itu ada ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Ini secara teori ya. Itu perlu diperhatikan juga. Kognitif lebih kepada daya pikir ya, kemampuan intelektual, intelijensi, kemampuan daya pikir, kemampuan berpikir itu di kognitif. Dan dalam kegiatan belajar mengajar tentunya ini sangat berperan
kemampuan kognitifnya ini anak yang berbeda-beda, ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang apa namanya lemah ya mungkin dalam satu kelas nanti berbeda-beda ya. Ada yang dijelaskan sekali langsung paham, yang dijelaskan 2 kali baru paham, ada yang dijelaskan berkali-kali nggak paham ya. Karena memang kondisi kemampuan intelektualnya, kognitifnya, daya pikirnya itu berbeda-beda. Ini yang harus dipahami oleh guru ataupun pendidik. Kemudian ranah afektif, jelas afektif itu tadi ya kaitannya dengan eh, perkembangan emosi, ya. Bagaimana anak diarahkan untuk bisa simpati dengan temannya, kemudian apa namanya saling tolong menolong dengan temannya, peduli, ya ini bagian dari pengembangan afektif. Dan di dalam dunia kerja nantinya setelah selesai kuliah, selesai apa belajar masuk dalam dunia pekerjaan, justru kemampuan afektif ini lebih mendominasi keberhasilan seseorang dalam karirnya, dalam pekerjaannya. Walaupun kognitif juga dibutuhkan jelas ya. Tapi afektif ini lebih mendominasi keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya ataupun dalam karir, misalnya di perusahaan atau kalau di apa namanya pemerintahan atau di lembaga pendidikan ini afektif ini justru lebih mendominasi. Paling bagus ya dua-duanya ya, kognitifnya bagus, afektifnya bagus, kan harapannya seperti itu. Dan tugas guru mengembangkan itu, bukan hanya kemampuan berpikirnya menjadi orang yang cerdas, apalagi nanti sebagai seorang pemimpin ya, cerdas tapi kalau afektifnya dia misalnya kurang sensitif terhadap bagaimana kondisi rakyat, kondisi masyarakat, tidak peduli dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan bawahan, ini kan repot nanti. Karena afektifnya ternyata rendah. Saling tinggal rasa, dan seterusnya ya. Itu bagian dari afektif. Kemampuan mengelola ya, emosi juga di situ ya. Juga psikomotor, itu terkait dengan gerak jelas ya. Pengembangan gerak secara fisik, baik itu motorik kasar atau motorik halus, itu perlu juga dikembangkan. Itu ranah belajar mungkin secara singkat seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan juga kaitannya dengan pembelajaran oleh guru, itu ada pola komunikasi satu arah, 2 arah, ataupun banyak arah. Ini tergantung dari materi yang disampaikan, kemudian apa namanya kondisi lingkungan, terutama materi yang ini mempengaruhi bagaimana harus satu arah atau 2 arah atau banyak arah. Ya. Misalnya terkait dengan ngajar akidah atau yang sifatnya doktrin terhadap pemahaman keyakinan akidah, itu lebih kepada satu arah ya. Seperti halnya kajian-kajian satu arah ya. Dan memang seperti itu ketika itu mengajarkan terkait dengan semacam apa namanya menanamkan doktrin ya, ilmu agama dan seterusnya ya. Ini juga perlu dikembangkan juga komunikasi 2 arah ya, guru ke siswa, dimunculkan untuk adanya pertanyaan ya, ada komunikasi atau banyak arah ya, dari mahasiswa dari siswa ke siswa, dari siswa ke guru, dari guru ke siswa, itu banyak arah.
itu tergantung dari nanti materi pelajaran dan juga kondisi lingkungan dan seterusnya. Baik, itu terkait dengan aktivitas belajar ya. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan, silakan kalau ada. Aktivitas belajar. Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan sedikit ya di faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya butuh ya mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan belajar anak didik kita. Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dari dalam, faktor eksternal dari luar. Faktor internal juga bisa dibagi ya, menjadi dua ya. Faktor internal secara fisiologis, secara fisik, faktor internal secara psikologis, secara kejiwaan. Fisiologis tentunya fisik yang itu terlihat ya. Adapun faktor psikologis itu faktor yang tidak kelihatan, ini yang tadi kita sebutkan lebih mendominasi keberhasilan belajar seseorang ataupun siswa kita. Di faktor fisiologis, faktor fisik ini tentunya yang perlu diperhatikan seperti kesehatan ya. Kesehatan ya. Siswa yang memiliki riwayat kesehatan ataupun memiliki mungkin sakit yang sering kambuh ya seperti MAH atau apa ya. Dan seterusnya ini tentunya bisa mengganggu keberhasilan belajar. Kesehatan yang sering sakit dan sering tidak masuk otomatis ya. Ini kan menjadi kendala tersendiri dari keberhasilan belajar. Sedikit-sedikit sakit ya misalnya. Sehingga penting untuk seorang pendidik itu melihat bagaimana kondisi kesehatan siswanya. Dan tentunya kemudian berkomunikasi dengan wali siswa atau wali santri. Kondisi kebugaran pun demikian ya. Nah, begitu pula secara fisiologis, secara fisik ini perlu dilihat bagaimana fungsi alat-alat indera. Baik indera penglihatan, indera pendengaran, kemudian kemampuan lisan dan seterusnya. Ini dari faktor fisiologis yang kemudian ketika itu ada gangguan itu bisa mengganggu keberhasilan belajar. Masuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis, faktor kejiwaan. Di situ ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Termasuk di sini yang telah kita bahas tadi, kecerdasan ataupun intelijensi. Kecerdasan siswa. Yang seorang pendidik harus memahami bahwa kecerdasan siswa itu berbeda-beda. Kemudian faktor yang lain, misalnya faktor motivasi. Maka penting sebagai seorang pendidik di awal melakukan kegiatan pembelajaran itu memotivasi siswa, ya, mengarahkan tujuan belajar dan seterusnya. Diingatkan kaitannya dengan belajar ini ya, kemudian dari sisi niat, ya, so, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, hilangkan kebodohan dan seterusnya, itu perlu sering diingatkan supaya siswa ini benar dalam motivasi belajarnya. Setelah niatnya benar, ya kemudian diarahkan. Ya.
Baik, kemudian faktor yang lain seperti ingatan ya. Ingatan di sini juga sebenarnya ada kaitannya dengan kemampuan intelijensi ataupun kecerdasan. Cuma ingatan di sini ya lebih detailnya adalah ada ingatan jangka panjang, ada ingatan jangka pendek. Kegiatan belajar mengajar diupayakan untuk masuk dalam ingatan jangka panjang. Apalagi kemudian yang mutlak membutuhkan ingatan seperti tahfidz dan seterusnya ini kan jelas mengandalkan kemampuan ingatan. Ataupun juga materi-materi yang lainnya pasti ya itu membutuhkan kemampuan ingatan, baik materi-materi diniyah atau materi umum ya. Sehingga penting bagi seorang pendidik untuk melihat dan memastikan apa yang disampaikan itu masuk dalam ingatan jangka panjang. Nah, untuk masuk dalam ingatan jangka panjang tentunya yang bisa dilakukan ataupun ikhtiarnya ya melakukan pengulangan materi supaya masuk ingatan jangka panjang. Dan yang kedua bisa dilakukan dengan kegiatan pembelajaran itu bermakna bagi anak. Ketika pembelajaran itu bermakna bagi anak, maka bisa langsung masuk ke ingatan jangka panjang. Dan ini kan yang diharapkan. Disampaikan sekali tapi masuk ya, ingatan jangka panjang, ingat terus dan memahami apa yang disampaikan. Kalaupun tidak seperti itu ya bisa melalui pengulangan diingatkan kembali ya, di murojaah dan seterusnya itu untuk memasukkan ke dalam ingatan jangka panjang. Ini penting bagi seorang pendidik untuk memahami hal ini, jangan sampai kemudian pembelajaran kita yang kita sampaikan, apalagi nilai-nilai positif dalam kehidupan, itu hanya masuk dalam ingatan jangka pendek. Oke, kemudian dalam kegiatan belajar mengajar, ini faktor yang mempengaruhi keberhasilan, ya, diantaranya adalah minat, kemudian bakat pun juga demikian, yang mempengaruhi keberhasilan. Minat itu lebih kepada keinginan ya, keinginan, kecenderungan, ketertarikan, itu minat. Kemudian kalau bakat lebih kepada potensi yang terpendam, sehingga perlu untuk dimunculkan dan dikembangkan. Paling bagus ya antara minat dan bakat ini menyatu. Artinya minatnya ya itu, bakatnya ya itu nanti ketika dikembangkan maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Dalam berbagai bidang ya, karena minat bakat kan sangat luas sekali, bervariasi sekali. Dalam bidang kehidupan ya pasti ada ya, di sana ada minat, ada bakatnya itu. Ada yang minat bakatnya di bahasa pun bermacam-macam, ada yang cenderung ke bahasa Arab, ada yang cenderung ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Kemudian ada yang minatnya di tahfidz misalnya, ya itu bagian dari minat. Dan memiliki bakat di situ nanti akan bisa maksimal. Atau minat bakatnya di sains ataupun teknologi, yang minat bakatnya di IT, minat bakatnya di wirausaha, kewirausahaan, dan ekonomi, ya macam-macam. Bahkan di hampir semua bidang kehidupan itu ya membutuhkan adanya minat dan bakat. Sehingga seseorang ketika dia masuk dalam pekerjaannya dan sesuai dengan minat dan bakatnya, ya ini akan maksimal hasilnya. Termasuk dalam pengambilan jurusan ataupun kemudian bidang keahlian yang kemudian ditekuni, ya maka ini mengacu kepada minat dan bakat. Maka penting sekali lagi bagi seorang guru itu untuk menggali
minat dan bakat anak. Syukur bisa mengembangkan. Kalaupun belum bisa mengembangkan ataupun lembaga belum mampu untuk membuat fasilitas pengembangan, ya bisa kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan minat bakat ini. Yang minat bakatnya di olahraga pun juga di olahraga bermacam-macam ya, banyak sekali. Sehingga harapannya ketika anak sudah mungkin SMP ataupun SMA itu sudah betul-betul memahami minat bakatnya, kemudian siap untuk mengembangkannya. Syukur pengembangannya dari masih kecil. Akan lebih maksimal lagi ketika pengembangan dari kecil ya, dari SD udah kelihatan minatnya, udah kelihatan bakatnya, orang tuanya paham, gurunya menggali dan menyampaikan ke orang tua misalnya, itu bisa kemudian kerjasama untuk dikembangkan. Yang olahraga misalnya minatnya di panahan, bakatnya di panahan, ya udah dari SD dilibatkan dalam klub panahan misalnya ini ya, itu pengembangan minat dan bakat. Yang minatnya di bahasa misalnya ya udah difokuskan di situ. Dan tentunya masing-masing anak berbeda-beda. Masing-masing anak itu berbeda-beda. Kemudian faktor yang lain secara psikologis itu kematangan intelektual atau kematangan psikologis juga ya. Yang mana kematangan psikologis ini mengikuti fase usia. Semakin bertambahnya usia maka seharusnya secara psikologis semakin matang. Dan puncaknya di usia 40 tahun ya. Itu idealnya kematangan secara psikologis. Walaupun ada yang sudah kematangannya itu lebih cepat dari usianya, usia 25, 24 itu sudah matang, dan artinya di sini kematangan secara psikologis ini ya seorang itu bisa menjadi orang yang bijak dalam pengambilan keputusan, mengambil langkah-langkah dan seterusnya. Orangnya secara emosi sudah stabil dan seterusnya, itu bagian dari kematangan secara psikologis. Tapi ada juga yang lambat ya, atau bahkan ya sebagai contoh misalnya usia 50 tahun tapi masih seperti anak muda gitu ya. Itu kematangan psikologisnya berarti dapat dikatakan terindikasi ya ada keterlambatan kematangan psikologis. Usia 50 tahun ke atas sudah belum bijak dalam mengambil putusan, atau bahkan masih secara emosional dia masih labil, macam-macam ya, itu dia secara psikologis belum dapat dikatakan belum mencapai kematangan. Kematangan ya secara umum dari teori ya di usia 40 tahun itu, dari kecil ya, remaja, dewasa awal ya, pemuda, dan sampai ke mulai dewasa itu di usia 40 tahun, di situ puncak kematangan secara psikologis. Dan biasanya memang di usia 40 tahun itu kemudian memang kayak ujian itu paling berat di situ ya, masih memiliki anak kecil tapi juga masih memiliki orang tua yang membutuhkan sama-sama perhatian, membutuhkan biaya, membutuhkan macam-macam ya. Itu bagian dari ujian. Yang usia 40 tahunan kurang lebih ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar yang lain adalah faktor perhatian. Perhatian itu juga jelas ya.
Baik itu perhatian siswa terhadap pembelajaran maupun perhatian kaitannya dengan bagaimana pola ya hubungan antara siswa dengan gurunya ataupun guru dengan siswanya. Guru tentunya ya harus memperhatikan bagaimana kondisi siswa sedetail mungkin ya, kondisi kesehatannya, kondisi intelijensinya, kondisi minat bakatnya, kondisi emosinya dan seterusnya, itu perlu diperhatikan oleh seorang pendidik, seorang guru. Itu dari faktor internal ya. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, kita persilakan kalau ada. Apaan Ustaz? Nah, ya. Ini dari Mbak siapa ini? Najulupita Hadiroh. Mbak Najwa. Oh ya, sebentar. Nah, kembali ke ini ya. Sebentar, kembali ke siapa? Sebentar. Mbak Najwa ya. Nah, Ustaz. Ya, nah, ini berarti yang tidak masuk hanya satu Mas Didi izin tadi ya. Yang lain masuk semua, kecuali Mbak Dia yang sudah keluar. Hafal Ustaz. Ya, naam. Ini Mbak siapa? Mbak Siti Sadia. Ya, naam. Silakan. Ya. Izin bertanya mengenai minat bakat tadi. Apakah minat dan bakat itu bisa berbeda? Dan jika misalkan bisa berbeda, jika seseorang itu masuk ke dunia pekerjaan, dia lebih memilih sesuai bakatnya atau minatnya, Ustaz? Syukron. Ya, naam. Kaitannya dengan minat dan bakat tadi ya. Kemudian idealnya itu seseorang masuk dalam dunia kerja itu akan maksimal sesuai dengan bidang keahliannya, yang mana bidang keahliannya itu merupakan minat dan bakat dia, ya, orang tersebut. Ini yang paling ideal ya, yang paling ideal. Dan itu harapannya kan ke depan ya seperti itu, anak-anak kita, generasi-generasi kita itu seperti itu. Sehingga penting untuk menggali minat dan bakat itu dari kecil. Dan tentunya minat dan bakat ini berbeda-beda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Ini salah satu bagian dari pendidikan gitu ya. Salah satu bagian pendidikan itu merupakan pengembangan minat dan bakat. Adapun di pendidikan yang lain misalnya terkait dengan diniyah ya, harus memiliki akidah yang lurus, harus berakhlak mulia, harus memahami bagaimana beribadah yang benar dan seterusnya, itu bagian tersendiri ya. Ini tentunya kalau yang bagian diniyah ini semuanya harus memahami dan diamalkan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pengembangan bakatnya lebih kepada keterampilan hidup yang itu kemudian diarahkan untuk ke bidang pekerjaan sebetulnya ya, bidang pekerjaan, mengarahkan kecenderungan seseorang itu di mana. Ada yang senang di dunia usaha sehingga dia berwirausaha dan seterusnya ya. Ataupun tadi ya ingin menekuni bidang bahasa Arab misalnya ya, nanti sampai ke kuliahnya ya bahasa Arab S1, S2, S3, kemudian bidang ditekuni di situ dan seterusnya sampai menjadi seorang ahli dalam bidang bahasa Arab, sehingga ilmunya itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin dari bidang ilmu bahasa Arab. Nah, kemudian bagaimana ketika sudah terlanjur ya, artinya bukan terlanjur ya, sudah waktunya masuk dalam dunia kerja tapi masih bingung minat saya itu apa, bakat saya itu apa dan seterusnya ya. Ya, ini penting kemudian untuk memantapkan diri, mau mengambil apa.
Syukur kalau bisa menemukan kemudian minatnya ya dan juga bakatnya. Karena memang banyak ya dari kalangan kita itu yang masih bingung ya. Setelah SMA itu dia bingung mau kuliah itu ngambil jurusan apa, kemudian saya itu pengen bekerja di apa misalnya. Sebetulnya saya itu bakat saya itu apa ya. Berarti kan ini eh, masih PR ya. Maka kalau kondisinya seperti itu perlu ya kemudian memantapkan diri, kemudian eh, ya dengan azam yang kuat ya mengambil salah satu yang ingin ditekuni itu seperti apa. Karena kondisinya tadi secara minat itu masih bingung ya apakah diminati, bahkan ya, lihat apa namanya orang usaha ini dia pengen usaha seperti itu. Ada orang yang berhasil dalam mendirikan lembaga pendidikan, dia mendirikan lembaga pendidikan misalnya. Ada orang yang ya, itu kan berarti masih belum ini ya secara minatnya. Dan juga tentunya melihat kemampuan diri dan peluang-peluang yang ada yang memungkinkan untuk yang bersangkutan itu terjun menekuni bidang tersebut. Maka tentunya ketika sudah terjun dalam suatu ya, pekerjaan misalnya sebagai seorang pengajar ya kemudian terus belajar bagaimana untuk meningkatkan kemampuan diri dalam dunia pendidikan misalnya, termasuk ini kuliah lagi dan seterusnya. Ini kan bagian dari untuk kemudian memantapkan diri ya terjun dalam dunia pendidikan misalnya. Walaupun awalnya sebetulnya ini mungkin dari sisi minat mungkin sudah masuk atau awalnya memang belum ada minat sebetulnya. Ya. Jadi kan ini yang perlu kemudian dievaluasi ya. Terkait dengan bakat ya, bakat itu memang eh, perlu diasah ya. Kalau ada bakat tapi nggak diasah itu eh, ya nggak dapat dikatakan nggak berkembang bakatnya. Kalau punya bakat kemudian diasah sesuai dengan bakatnya, dikembangkan itu akan maksimal hasilnya. Kemudian kondisi yang lain misalnya tidak memiliki bakat itu, tapi kemudian dia berusaha keras untuk melatih diri, ya dia akan bisa berkembang sesuai dengan yang dia usahakan itu. Walaupun tentunya hasilnya tidak semaksimal orang yang memiliki bakatnya di situ. Ini bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, syukron. Ya, Afan. Ya. Memang di kondisi kita di zaman-zaman kita itu terkait dengan pengembangan minat bakat itu masih sangat minim sekali, sangat minim sekali. Dan banyak yang masih bingung, SMP itu masih bingung minatnya apa, bakatnya apa, karena memang kurang dikembangkan dari gurunya, dari orang tuanya juga kurang memperhatikan. Bahkan dah SMA pun juga masih bingung, belum tahu minatnya apa, bakatnya apa, dan seterusnya. Karena ini penting eh, terutama dalam bidang yang kemudian ditekuni. Apakah dia mau terjun dalam bidang kesehatan, apakah dia mau terjun dalam bidang dakwah pendidikan, apakah dia mau terjun dalam bidang teknik, eh, dan macam-macam ya, apa mau terjun dalam bidang IT atau dalam bidang apa namanya eh, ekonomi, ya, kewirausahaan dan seterusnya. Ya.
Dan semua itu dibutuhkan tentunya untuk kepentingan dakwah. Ya. Itu harus bersinergi antara bidang-bidang keilmuan itu ya untuk mendukung kelancaran dakwah dan seterusnya. Namanya lembaga pendidikan pasti membutuhkan orang yang pinter arsitektur, pinter bangunan, pinter karena membutuhkan gedung dan seterusnya. Kalau masing-masing orang kemudian bekerja sesuai dengan minat bakatnya, bekerja sesuai dengan keahliannya di situ, ya, nanti akan maksimal hasilnya. Dan harapannya ke depannya itu menjadi PR kita sebagai seorang pendidik untuk membantu menggali minat bakat siswa. Komunikasi dengan orang tua, dan juga tentunya anak itu sendiri, yang kemudian dia diarahkan terjun ke apa yang menjadi bidang keahliannya ke depan. Sehingga masing-masing orang memiliki keahlian sesuai dengan bidang masing-masing. Ini salah satu sisi pendidikan. Adapun sisi yang lain, ya, dalam dunia pendidikan Islam ya tadi itu, ya tentunya yang tidak boleh tetap dimaksimalkan yaitu tadi jeniahnya, ya, kemampuan bagaimana akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia dan seterusnya. Itu menjadi satu bidang tersendiri. Artinya minat bakat ini salah satu bagian dari tugas kita sebagai seorang pendidik, tugas lembaga pendidikan untuk mengembangkan, membantu siswa sampai dia berhasil terarahkan menuju bidang keahlian, syukur sampai ke pekerjaan yang ditekuni di kemudian hari. Demikian ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Siti Saidah ya. Yang lain mungkin yang mau disampaikan? Ustaz. Ini Mas Ifar ya, Aska Mumtazana. Ya, ini izin bertanya Ustaz, terkait tentang yang tidak matang secara psikologis ya, dengan usia yang berlanjut. Ketika seseorang itu mengambil keputusan, itu kita menyikapinya bagaimana? Kan kadang keputusan itu nggak sesuai dengan psikologis yang seharusnya, Ustaz. Apakah kita keputusan itu diterima 100% atau kita olah dulu, Ustaz? Ya, nah, ini kaitannya banyak hal sebetulnya ya. Yang pertama, apakah keputusan itu berkaitan dengan dirinya sendiri, atau keputusan itu berkait dengan keputusan organisasi, keputusan lembaga, atau keputusan itu berkaitan dengan yang lebih luas lagi, kemaslahatan umat dan seterusnya. Ya. Maka ini perlu dilihat dulu. Dan juga posisi ataupun kedudukan pengambil keputusan itu juga perlu diperhatikan. Dan juga dipastikan jangan sampai kemudian hanya karena beda persepsi, beda pandangan, ya kemudian kita mengatakan dia tidak ataupun belum matang dan seterusnya. Kalau dari sisi kedudukan ya otomatis seandainya beliau itu sebagai pemimpin kita, ya kita kemudian mengikuti apa yang telah diputuskan, apalagi itu dalam suatu musyawarah. Begitu pula kemudian juga bisa memberikan masukan-masukan secara internal, ataupun ketika memberikan masukan itu kan, atau bahkan mungkin bisa mengkritik dan seterusnya, itu ya tentunya empat mata ya ke orang yang memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan. Jadi dilihat dari berbagai sudut pandang ya, seperti itu. Nah, kalau itu keputusan memang bersifat secara untuk kepentingan individu dia dan seterusnya ya, itu kita mau masuk atau tidak ya itu tergantung dari kondisi. Itu pula di lembaga ya, apalagi kemudian terkait dengan kemaslahatan umat. Maka kemudian ketika memilih pemimpin atau mengangkat pemimpin dan seterusnya itu perlu dilihat dari sisi ini juga, kematangan psikologis ini. Dari cara pandangnya yang luas, misalnya mau bisa mengambil keputusan dari berbagai macam sudut pandang, menimbang kemaslahatan, kemadharatnya dan seterusnya. Kemudian mempertimbangkan bagaimana kondisi real di lapangan ataupun dampak ya, dampaknya seperti apa ya. Karena itu membutuhkan orang-orang yang bijak memang, dan orang-orang yang bijak ini lebih kepada orang-orang yang telah matang dalam kondisi psikologisnya, termasuk dalam tadi kita sampaikan pengendalian emosi. Kalau orang mengambil keputusan berdasarkan emosi kan repot nanti ya, ataupun perpihakan terhadap satu hal yang itu kemudian dijadikan dasar keputusan ya, karena kondisi kecenderungan secara emosional dan seterusnya. Ini kan seperti itu. Jadi sikap kita ya, kalaupun kemudian memberikan masukan ya, itu tentunya ataupun mengkritik apalagi ya, itu dengan adab-adab Islami, artinya di empat mata, tidak di depan umum dan seterusnya. Dia itu pun melihat nanti waktunya harus tepat. Kemudian apa namanya? Tempatnya juga harus tepat. Melihat bagaimana kondisi situasi secara psikologis orang yang bersangkutan yang akan kita berikan masukan kritikan itu pas dan seterusnya. Itu kita yang kemudian bisa mengolah ya, mengolah kalau ingin berikan masukan terkait dengan hal tersebut. Apalagi kemudian itu menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin ya, memang pada prinsipnya kan pemimpin itu kemudian apa yang menjadi keputusannya untuk diikuti selama tidak menyalahi syariat, walaupun keputusannya itu berbeda dengan pendapat kita, persepsi kita dan seterusnya. Seperti itu ya. Bisa difahami Nah, Mas Ustaz. Rifat? Bisa Ustaz, Pahami. insya Allah. Jazakallah khair. Ya, insya Allah. Sebentar di chat ini ada yang bertanya, saya buka dulu. Untuk mengetahui bakat minat murid menggunakan apa ini? Steven itu bahasa apa? Belum ini ya. Modelnya seperti apa? Jadi tes Stephen itu Ustadz kayak identifikasi kecerdasan genetik berdasarkan apa namanya sidik jari Ya, yang nanti ada sensing dia orangnya thinking atau intuiting sidik gitu. jari. Oh, yang itu ya. Ya, walau ta'ala alam kita kalau dari sidik jari, walau alam ya, karena itu sebetulnya minat bakat itu dilihat dari per individu, itu bisa dilihat bukan dari fisiknya ya, kecenderungannya, kemudian kemampuan-kemampuannya, itu dilihat dari situ, bukan dari sidik jari ya. Sidik jari, kemudian ini walau alam ya, kan saya belum belum mengetahui secara detail terkait dengan ini. Ya, ini dulu booming di tahun-tahun 2005-2006 ya. Iya Bahkan Ustadz. dulu di sekolahan pun pernah
sempat ya booming itu di tahun 2005, 2006 waktu itu. Dan anak pun pernah ditawari ya, artinya dari pihak sekolah waktu anak sebagai kepala sekolah TK ya, pengelola TK di Masjid Kampus UGM pun pernah ditawari, tapi kita tidak mengambilnya ya dengan berbagai macam pertimbangan. Yang pertama, namanya anak, apalagi anak TK itu masih dalam tahap tumbuh kembang, jadi belum bisa sampai ke sana ya, terkait dengan itu. Kemudian juga dari sisi apa namanya, diskusi dengan beberapa teman juga terkait dengan itu lebih kepada kayak semacam kayak ramalan ya, ramalan melalui apa dengan keadaan di sidik jarinya dan seterusnya. Ini kan kita khawatir juga terkait dengan masalah akidah dan seterusnya, sehingga dulu kita tolak itu apa namanya, untuk bekerjasama dalam pengambilan ataupun mengetahui dengan sidik jari itu ya, Steven. Itu pengalaman kita. Tapi katanya itu setelah itu tidak berkembang kan ya. Ya, tapi nggak tahu kalau sekarang muncul lagi, saya kurang paham ya. Saran anak sebaiknya dihindari yang seperti itu. Untuk melihat minat bakat dengan apa namanya, sidik jari itu ya. Dari situ kemudian diarahkan, oh ini bakatnya ini dalam bidang apa namanya, lebih cenderung ke ini dan seterusnya. Padahal namanya manusia itu kan berkembang ya, kembang kemudian apa namanya, proses itu terus berjalan dan seterusnya. Nah, mungkin berbeda lagi dengan kalau bentuknya semacam soal yang dijawab oleh anak, kemudian dilihat, oh ini lebih cenderung ke bisa dikembangkan di bahasa misalnya. Tapi kan itu hasil dari memang pengetahuan dan seterusnya ya. Itu saya kira nggak begitu masalah ya. Dan itu sebagai ini saja, sebagai alat ini ya, penunjang saja, bukan sebagai penentu juga. Ya, untuk membantu saja, alat bantu saja. Misalnya diberikan soal-soal apa namanya, misalnya anak SMP atau SMA, kemudian diberikan secara ini ada soal yang kemudian untuk bisa dilihat, oh ini ternyata lebih kepada matematik misalnya, oh ini lebih kepada ilmu-ilmu sosial misalnya, itu nggak masalah bukan? Ya. Tapi kalau yang Steven sidik jari tadi ya, menurut anak pribadi nggak tepatnya, dan pengalaman kita pernah ini kita tolak, kan gitu ya. Tadi Mbak siapa tadi yang bertanya? Nah, Ustaz, syukron. Ya, Afan Mbak Atikah Rohmah ya. Baik, dan mungkin sekalian ingat ya. Jadi memang terkait dengan dunia pendidikan dan juga dalam dunia psikologi terutama ini kita memang perlu apa namanya, cermat melihat ya. Karena banyak hal-hal yang kemudian itu eh, menggunakan atas nama ilmu psikologi, padahal itu di luar bidang ilmu psikologi misalnya. Kemudian sampai dan merambah kepada apa namanya, semacam kayak apa ya, kayak bukan magic ya, yang menjadi perdebatan itu misalnya terkait dengan neuroscience dan seterusnya, neuroscience. Kemudian apa namanya, justru
kan mengosongkan pikiran atau apa itu ya, yang kemudian semacam kayak apa namanya itu, saya lupa itu ya. Sehingga arahnya cuma ke aktivitas semacam alam bawah sadar itu yang kemudian digunakan untuk menentukan ya. Padahal kan itu jelas bertentangan dengan ketentuan kita sebagai seorang muslim ya. Justru malah untuk menentukan itu dibawa ke alam bawah sadar. Ada orang yang tidak sadar untuk melaksanakan syariat kan tidak ini ya. Justru malah dibawa ke alam tidak sadar dan seterusnya. Ya, dan itu menggunakan alasan-alasan ilmu psikologi. Baik itu untuk maksimalisasi pembelajaran atau untuk mempengaruhi orang dan seterusnya. Ya. Bahkan dalam kajian yang lebih mendalam lagi itu ada New Age, mungkin nanti bisa dibuka di internet ya. Itu banyak hal yang kemudian mengarah ke magic ya, ataupun bentuk sihir dan seterusnya, kesirikan banyak sekali di situ. Dulu pernah kita membahas, saya belum sampai selesai itu secara waktu itu dengan Ustadz Faudil Adim ya, kita ada komunitas membahas tentang itu. Nah, di situ ditemukan banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dan itu terus berkembang dan lembaga pendidikan yang dituju. Ini kan sebenarnya ngeri sekali. Dan yang dituju lembaga pendidikan Islam. Kita sebagai pengelola ataupun sebagai orang yang terlibat dalam dunia pendidikan Islam ya waspada dengan hal-hal yang seperti itu. Dan bisa jadi itu masuk ke pondok-pondok juga ya. Seperti ya real saja di kita misalnya di Stigma ataupun di Binbas itu pernah ada yang datang ya kemudian menawarkan untuk maksimalisasi PMP atau maksimalisasi siswa santri baru dan seterusnya ya kemudian ditawarkan ya dengan metode tertentu untuk mempengaruhi pikiran anak dan seterusnya ya, ya kemudian jadi seakan-akan tidak sadar itu kemudian terarahkan dan mendaftar dan seterusnya ya. Ini kan dulu pernah ada seperti itu di beberapa tahun yang lalu. Ini kan ketika mengetahui hal tersebut sangat ngeri sekali waktu itu ya. Nah, alhamdulillah tidak berhasil, artinya tidak berhasil kemudian berkembang di pondok kita dan seterusnya. Ada seseorang yang seperti itu. Kita tidak menyebutkan seseorang ya, tapi memang ada yang sudah seperti itu ya. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, saya agak lupa tahun berapa itu. Ya intinya menawarkan ikut membantu mencarikan santri ataupun juga waktu itu stigma ya mahasiswa ya kemudian dengan kemampuan beliau itu dan setelah kita pelajari kita ini ternyata menggunakan tadi itu memahalkan alam bawah sadar ya, dan seterusnya. Dan yang disasar memang ya justru lembaga-lembaga pendidikan Islam ini memang perlunya kita hati-hati di situ ya.
Baik, bisa difahami ya? Tadi dari Steven tadi ya, Steven. Bisa, Ustaz. Oh iya, yang terakhir di chat tadi apa ya? Karena kehapus ya tadi sempat terpental. Pertanyaan terakhir di chat apa? Mungkin bisa diulang atau dengan lisan mungkin? Saya buka nggak muncul lagi ini chat terakhir tadi. Yang ada pertanyaan yang agak panjang tadi. Mungkin bisa diulang dengan lisan atau di chat ulang. Afwan Ustaz, izin membacakan Ustaz. Oh iya, sempat terpental tadi, tak cek lagi hilang. Di sini Silakan. pertanyaannya, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada anak didik kita yang masuk sekolah tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, misalkan di bidang tahfidz, anaknya sering sekali mengalami kendala dalam menghafal dan tidak mencapai target, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik? Jazakumullah khairan. Oh ya, Naim. Sekolah tahfidz ini bagian dari agama ya. Jadi tentunya sekolah memiliki target dan seterusnya, dan itu eh, perlu di apa namanya ya ya memang dicapai ketika sudah menjadi target bagi sekolah. Ya. Bagaimana dengan anak-anak yang kemudian mungkin eh, mengalami kesulitan dan seterusnya, yaitu bagian dari evaluasi dan PR bagi sekolah maupun pendidik dan juga orang tua. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, berarti kemudian juga melihat bagaimana minat bakat anak tersebut selain di tahfidz ya. Karena tahfidz kan bagian dari sekolah yang diunggulkan ya. Unggulan apa itu kan memang menjadi keunggulan dari sekolah. Ya. Cuma jangan sampai lupa juga sekolah itu harus mengembangkan minat bakat juga. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Maka eh, ketika melihat anak yang kesulitan dalam pencapaian target dan seterusnya, yaitu ya diupayakan semaksimal mungkin dari pihak sekolah, pihak orang tua, pihak guru ya, untuk mengangkat itu. Ikhtiar semaksimal mungkin ya. Walaupun di hasil akhirnya belum juga mencapai target misalnya di SD yang 10 juz gitu misalnya ya. Diangkat seperti apa, diupayakan seperti apa, tapi ternyata memang hafalannya nggak bisa sampai ke sana ya. Ya nggak masalah ya. Penting upaya usaha itu terus dilakukan dan ada evaluasi dari pihak sekolah maupun orang tua bekerja sama dan seterusnya, dimaksimalkan usahanya. Kemudian perlu juga menggali minat bakat anak ini apa. Gitu ya. Jadi kemudian ketika sudah muncul minat bakat anak itu yang dikembangkan secara maksimal, ya tentunya kerjasama dengan orang tua dan seterusnya. Sehingga ke depan anak ini ya yang kemudian menjadi bidang keahliannya, bidang pekerjaannya ya sudah minat bakat itu. Atau bahkan bisa juga dengan suatu sistem yang itu bisa menjadi nanti kebijakan di sekolah ya. Namanya sekolah pasti ada semacam KKM itu kan jelas ada ya. Nah, maka bisa jadi dengan pola seperti ini. Misalnya ada anak yang telah ditemukan minat bakatnya di bahasa, ya, bahasa Arab misalnya. Maka kemudian orang tua ataupun guru ataupun sekolah itu bisa memahami minat bakat anak ini yang harus dikembangkan bahasanya. Misalnya anak ini ketemu minat bakatnya di bahasa Arab, misalnya ya, ataupun di sains teknologi ataupun di IPA misalnya ya. Mungkin bahasa Arab belajar yang lebih mudah ya. Maka di situ perlu kemudian dari sisi nilai, misalnya dari sisi nilai ya, itu ya yang harus bagus ya di bahasanya itu. Bagaimana mau upaya memaksimalkan minat bakat nah ini, kemudian maksimal hasil belajarnya.
Adapun pelajaran yang lain seperti bahasa Inggris, matematika, kemudian yang lainnya itu bisa dicukupkan dengan mencapai KKM. Misalnya seperti itu gitu ya. Syukur melebihi gitu. Karena KKM ini kan minimal ya minimal yang harus dicapai oleh siswa itu memang harus terpenuhi. Tapi kemudian tidak dipaksakan anak itu menguasai semuanya. Orang tuanya pun harus memahami hal itu. Berarti nanti yang dilihat misalnya hasil evaluasi nilainya yang sesuai dengan minat bakatnya itu harus tinggi di atas rata-rata. Syukur bisa mendekati sempurna ya 95, 90 nilainya. Adapun yang lain yang tidak sesuai dengan minat bakatnya yaitu cukup mencapai KKM 70, 75 misalnya. Ya ini pola yang memang bisa dikaji, bisa dikembangkan di sekolah supaya anak itu juga tidak terlalu terbebani. Terkadang kan yang menjadi anak kemudian mengalami beban yang berat itu semua pelajaran harus bagus. Ya, ini yang jadi masalah. Ya matematikanya harus bagus, kemudian bahasanya juga harus bagus, dan seterusnya. Ya, termasuk guru-guru yang mengajar itu kan memang ya idealisme guru ya mengharapkan seluruh siswanya itu nilainya bagus semuanya. Tapi kan ya itu tadi bagaimana kemampuan siswa dan melihat tadi sisi yang lain selain dari sisi kemampuan diniyah juga kemampuan minat bakat itu. Kemudian di situ bisa disinkronkan. Artinya ketika minat bakat sudah ditemukan ya jadi sains teknologi misalnya itu nilai IPA misalnya itu harus bagus. Nah, nilai yang lain mungkin KKM misalnya. Targetnya ya tetap ada target karena memang sekolah sudah memiliki target dan sudah dimunculkan dalam bentuk KKM itu kalau penilaian ya. Tapi bidang kalian yang itu menjadi minat bakatnya itu harus bagus, harus tinggi. Kalau dia di tahfidz misalnya minat bakatnya yaitu yang harus tinggi untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya dan yang lainnya ya cukup KKM saja. Sehingga anak ini kemudian tidak tidak terbebani terlalu ini ya sesuai dengan kemampuannya. Ya syukur kalau bisa bagus semua yaitu, tapi jangan dituntut seperti itu. Melihat bagaimana kemampuan minat dan bakatnya karena ini yang nanti dipakai untuk sampai ke bidang keahlian pekerjaan dan seterusnya dan itu harus maksimal. Karena namanya orang ya kemampuannya itu kan terbatas ya, tidak kemudian mumpuni semuanya ya. Mungkin ada satu dua yang bisa, tapi jarang sekali ya. Kemudian ahli dalam semua bidang itu kan hampir nggak mungkin gitu ya. Satu atau dua yang dia punya potensi dikembangkan bisa maksimal itu sudah luar biasa. Tapi jam catatan ahli dalam bidangnya itu. Ini tentunya membutuhkan kebijakan sekolah, ya, masukan orang tua, dan pemahaman bersama, dan seterusnya. Terkait dengan hal ini. Secara konsep, kalau menurut anak pribadi ya, jadi anak itu dikembangkan, kalau dari sisi diniyah jelas ya, itu tuntutan, dan harus semua individu itu ke arah situ. Adapun terkait dengan kemampuan untuk pengembangan ke depan itu ya sesuai dengan minat bakat itu akan lebih maksimal. Tidak menuntut semua nilai sempurna. Ketika itu bukan
menjadi minat bakatnya ya cukup KKM saja, itu menurut Ana sudah cukup gitu ya. Dari pencapaian di sekolah. Ya kalau di bawah KKM ini jadi masalah memang, itu perlu diangkat sampai ke KKM seperti apa dan seterusnya. Ini salah satu konsep tersendiri ya dari ya masukan ya untuk bisa dikembangkan seperti itu. Bisa dipahami Mas? Mas tadi apa? Yang bertanya. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustadz. Ya intinya ini ya, menurut anak ya, jangan menuntut anak itu sempurna pengetahuan pemahamannya. Ya, kecuali yang diniyah tadi memang wajib ya. Adapun hal-hal yang lain yang eh, seperti keilmuan yang lain umum terutama yaitu lebih ke minat bakatnya. Dan kemudian kalau kita punya anak ataupun anak didik ya kemudian diarahkan yang dimaksimalkan yang sesuai bidang minat bakatnya itu. Tidak dituntut semuanya nilainya 90 semua gitu ya. Ya, kalau bisa mencapai ya bagus, tapi kalau berat bagi siswa ya tadi fokus ke minat bakatnya itu yang menjadi apa namanya prioritas. Yang lain ya cukup KKM saja. Itu kemudian akan memudahkan anak untuk memaksimalkan potensinya dan juga eh, tidak membebani anak terkait dengan hal yang memang bukan minat dan bakatnya. Tapi tadi diarahkan tetap harus mencapai KKM, itu memang standar minimalnya harus ada. Baik, yang lain mungkin tinggal 4 menit, mungkin satu lagi kalau ada pertanyaan. Atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman sekalian, karena ini sudah banyak yang mengajar ya. Banyak yang masuk dalam dunia pendidikan, bahkan ada yang pengambil kebijakan gitu ya. Monggo, kita persilakan satu lagi mungkin. Atau sharing pengalaman. Oh, cukup ya, kita sampai 10.20, ini sudah 10:17 Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Eh, saya kira cukup demikian yang menjadi materi kita terkait dengan aktivitas belajar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan ini menambah ya, menambah wawasan pengetahuan antum sekalian dan juga nanti bisa memaksimalkan hasil belajar anak-anak kita menjadi generasi penerus yang betul-betul memiliki apa namanya kemampuan secara kuat secara diniah dan juga memiliki apa namanya bidang keahlian yang itu menjadikan dia sebagai ladang nanti dakwah dan seterusnya melalui bidang keahlian tersebut. Demikian
Mari kita tutup, kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.